Selamat datang di Rajanya Horor. Malam di desa Karangjati selalu terasa berbeda. Angin yang berhembus seakan membawa bisikan-bisikan aneh, sementara suara jangkrik terdengar tidak beraturan seperti biasanya. Orang-orang desa percaya ketika malam terlalu sunyi, berarti ada sesuatu yang berkeliaran. Dan malam itu, kesunyian terasa begitu menyesakan. Raras menutup jendela kamarnya perlahan. Dari sela kaca yang sudah buram, ia bisa melihat bayangan besar bergerak di antara pohon bambu. Tubuhnya merinding, bulu kuduknya berdiri tanpa bisa ia kendalikan. Astagfirullah, bisiknya pelan sambil menutup rapat jendela. Sejak beberapa minggu terakhir, desa itu diguncang teror. Gadis-gadis muda mulai menghilang satu persatu. Awalnya hanya dianggap kebetulan, mungkin kabur, mungkin diculik orang luar. Namun setelah jumlahnya bertambah, orang-orang mulai percaya. Ada yang gaib sedang menuntut tumbal. Raras masih ingat jelas 2 minggu lalu sahabat dekatnya, Maya, tidak pernah pulang setelah pengajian malam. Pencarian dilakukan, tapi yang ditemukan hanyalah kerudungnya, yang tergeletak di tepi sawah, basah oleh embun. Tak ada jejak lain, kecuali bau anyir yang membuat orang-orang enggan mendekat. Sejak saat itu, ibu-ibu desa melarang anak gadisnya keluar malam. Tapi Raras tahu, rasa takut itu percuma, karena gangguan itu bukan hanya terjadi di luar rumah. Kadang di tengah malam, suara langkah berat terdengar di depan pintunya. Bau busuk menusuk hidung, bercampur amis seperti bangkai. Malam itu pun sama. Tepat tengah malam, ketika lampu kamarnya berkelip-kelip, suara itu datang. Dem, dem, dem. Seperti seseorang yang sedang berjalan dengan kaki yang amat besar. Raras menahan napas, tubuhnya gemetar. Perlahan ia menoleh ke arah pintu. Gagang pintu bergoyang sendiri, seakan ada yang ingin masuk. Raras. Suara berat dan parau itu membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Ia menutup telinganya, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi bau itu kembali tercium, lebih pekat, membuat perutnya mual. Tiba-tiba, jendela kamarnya yang tadi sudah ditutup rapat bergetar keras. Dari celahnya, muncul sepasang mata merah menyala. Besar, bulat, dan penuh amarah. Raras. Gadis itu menjerit keras. Keesokan paginya, suasana desa ricuh. Jeritan Raras terdengar oleh para tetangga. Ketika orang-orang berdatangan, gadis itu sudah pingsan di lantai kamar, wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Anehnya, tidak ada bekas pintu didobrak, tidak ada jendela pecah. Hanya jejak kaki besar di halaman rumah. Jejak yang dalam, lebih dalam daripada tapak manusia biasa. Kolor ijo, dia datang lagi. Bisik salah satu warga sambil mengusap wajah dengan ketakutan. Desas-desus itu menyebar cepat. Semua orang tahu legenda kolor ijo, tapi kebanyakan menganggapnya sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Makhluk gaib berkulit hijau, tinggi besar, bermata merah, yang hanya mengenakan kolor hijau lusuh. Katanya, ia adalah jelmaan dari pesugihan, perjanjian kotor antara manusia serakah dengan iblis yang lapar akan tumbal gadis perawan. Dan kini, sepertinya legenda itu bukan sekadar cerita. Di sisi lain desa, seorang pemuda bernama Bagus termenung di teras rumah. Ia mendengar kabar Raras pingsan semalam dan hatinya gelisah. Sejak kecil, ia menyukai Raras, meski gadis itu tak pernah benar-benar tahu. Dan kini, hidup Raras seakan berada dalam bahaya besar. Aku harus cari tahu, gumam Bagus sambil mengepalkan tangan. Ia teringat cerita almarhum kakeknya. Katanya, dulu pernah ada orang desa yang mendadak kaya raya. Sawahnya luas, kerbaunya banyak, tapi anak gadisnya hilang secara misterius. Warga percaya orang itu melakukan pesugihan kolor ijo. Setelah perjanjian berakhir, orang itu mati mengenaskan, tubuhnya hancur tanpa bekas, seolah dimakan sesuatu yang tak kasat mata. Bagus merinding memikirkan cerita itu. Apalagi, ia menyadari sesuatu yang janggal. Ayah Raras baru saja tiba-tiba kaya. Toko berasnya selalu ramai, rumahnya dipugar besar-besaran, dan ia sering terlihat membawa emas batangan kecil yang tak pernah jelas dari mana asalnya. Apakah mungkin
Pikiran itu membuat Bagus gelisah, tapi ia tahu kalau memang benar ayah Raras terikat pesugihan, maka nyawa Raras benar-benar dalam bahaya. Malam berikutnya, desa kembali dicekam ketakutan. Angin bertiup kencang, pohon-pohon bergoyang seperti hendak patah. Anjing-anjing desa melolong panjang. Raras yang masih trauma duduk memeluk ibunya. Ia tak berani tidur di kamarnya sendiri. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Suasana jadi gelap gulita. "Bu, kenapa mati lampunya?" Bisik Raras panik. Ibunya tak sempat menjawab. Dari luar terdengar suara berat itu lagi. Dum, dum, dum. Semakin lama semakin dekat. Bau busuk itu masuk lagi. Kali ini lebih menusuk. "Raras." Suara itu menggema, terdengar seperti berasal dari segala arah. Ibunya langsung mengucapkan doa berulang-ulang, memeluk Raras erat. Namun, di luar rumah, bayangan besar melintas. Tingginya hampir menyentuh atap. Matanya merah menyala dalam kegelapan, dan di pinggangnya hanya ada sehelai kain hijau lusuh yang menempel. Kolor hijau. Makhluk itu berdiri menatap rumah Raras, seolah menunggu saat yang tepat untuk menerobos masuk. Malam itu meski tubuhnya gemetar, Bagus memberanikan diri menyusuri jalanan desa yang gelap. Hanya ada cahaya bulan pucat yang menerangi jalan tanah, membuat bayangannya terlihat panjang dan aneh. Ia ingin memastikan keadaan Raras. Tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang menghantuinya tentang ayah Raras yang tiba-tiba kayak mendadak. Saat melewati persimpangan, Bagus mendengar suara lirih dari arah kebun bambu. "Tolong." Bagus terhenti. Suara itu terdengar jelas, seperti suara perempuan. Ia menajamkan telinga. "Tolong aku." Dengan langkah hati-hati, ia masuk ke kebun bambu. Angin berdesir pelan, batang-batang bambu bergoyang, menimbulkan suara gesekan yang menyeramkan. Di dalam, ia melihat kain putih robek tergantung di ranting. Hatinya mencelos. Itu kerudung milik Maya, sahabat Raras yang hilang. Bagus menelan ludah. Tangannya gemetar saat meraih kerudung itu. Baru saja ia memegangnya, tiba-tiba terdengar suara langkah berat. Dum, dum. Tanah di sekitarnya bergetar. Bau busuk menusuk hidung, membuatnya hampir muntah. Bagus buru-buru berlari. Tapi dari balik rumpun bambu, ia melihat sosok besar berkulit hijau, bermata merah menyala, dan hanya mengenakan kolor hijau kumal. Tubuhnya tinggi menjulang, urat-urat menonjol di seluruh badan. "Kolor hijau." Bagus hampir berteriak, tapi ia menahan suaranya. Makhluk itu tampak menyeret sesuatu di tanah. Bagus memperhatikan. Darah segar menetes, meninggalkan jejak merah di tanah. Sesuatu yang diseretnya tampak seperti tubuh perempuan, tapi wajahnya sudah hancur tak berbentuk. Bagus hampir pingsan. Ia mundur perlahan, tapi ranting bambu patah di bawah kakinya. Krak, kolor hijau langsung menoleh. Matanya merah membara menembus kegelapan. Ia mengangkat tubuhnya yang besar, dan suaranya menggema. "Kau..." Mengintip. Bagus panik. Ia langsung lari sekuat tenaga. Nafasnya memburu, keringat dingin bercucuran. Suara langkah besar itu mengejarnya. Pohon bambu tumbang diterjang makhluk hijau itu. Bagus berlari sampai ke pematang sawah. Untunglah, dari kejauhan terdengar suara azan subuh dari surau kecil. Seketika, suara langkah berat itu menghilang. Hanya tersisa bau busuk yang perlahan memudar. Bagus jatuh terduduk, lemas, wajahnya pucat pasi. Ia sadar, ia baru saja lolos dari maut. Keesokan harinya, kabar menggemparkan kembali mengguncang desa. Seorang gadis bernama Sinta ditemukan hilang. Orang tuanya hanya menemukan sandal jepitnya yang berlumuran darah di dekat kebun bambu. Suasana desa semakin mencekam. Tidak ada yang berani keluar malam. Semua pintu rumah dikunci rapat menjelang maghrib. Namun ada satu hal yang mencurigakan. Ayah Raras, Pak Sastro, justru tampak lebih tenang dibanding warga lain. Malahan, ia kedapatan membeli tanah baru dengan uang kontan
Sesuatu yang mustahil ia lakukan dulu ketika keluarganya masih kesusahan. Bisik-bisik mulai terdengar di kalangan warga. Jangan-jangan dia pesugihan. Makanya anak gadisnya terus diganggu. Raras bisa jadi korban berikutnya. Malam itu Raras kembali bermimpi buruk. Dalam mimpinya ia berada di sebuah hutan gelap. Di depannya ada pohon beringin raksasa. Dari balik akar-akarnya muncul kolor ijo. Makhluk itu mengulurkan tangannya, mencoba meraih tubuhnya. Raras, kau milikku. Ia menjerit keras, lalu terbangun dengan keringat dingin. Ibunya segera memeluknya, tapi wajah Pak Sastro justru terlihat kaku. Pandangannya kosong, seperti menyembunyikan sesuatu. Bagus yang datang pagi itu mencoba berbicara dengan Pak Sastro. Pak, saya lihat semalam. Kolor ijo benar-benar ada. Dia membawa sesuatu, seperti tubuh gadis. Pak Sastro terdiam. Tangannya mengepal di balik meja, seakan menahan sesuatu. Bagus, katanya dengan suara berat. Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Bagus merasa curiga semakin kuat. Ada sesuatu yang disembunyikan Pak Sastro. Dan ia yakin, semua ini ada hubungannya dengan pesugihan. Malam Jumat Kliwon berikutnya, suasana desa semakin mencekam. Warga beramai-ramai mengunci diri di rumah. Dari kejauhan, suara lolongan anjing terdengar panjang. Raras yang sudah ketakutan hanya bisa duduk di kamarnya sambil membaca doa. Tapi tiba-tiba, jendela kamarnya bergetar lagi. Dari luar terlihat bayangan besar berdiri tegak. Raras, malam ini kau harus ikut aku. Kolor ijo muncul lagi, kali ini lebih dekat. Tangan besarnya meraih jeruji jendela, hampir merobeknya. Raras berteriak sekuat tenaga. Ibunya berusaha masuk ke kamar, tapi pintu kamar terkunci dari luar, seolah ada kekuatan gaib yang menahannya. Sementara itu Pak Sastro hanya duduk di ruang tamu, wajahnya pucat. Ia tahu waktunya sudah tiba, tumbal harus diberikan. Malam Jumat Kliwon itu terasa lebih mencekam dibanding malam-malam sebelumnya. Angin berhembus kencang dari arah timur, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Suara lolongan anjing terdengar bersahutan dari ujung desa, seolah memberi tanda akan datangnya sesuatu yang tak kasat mata. Di rumah Pak Sastro, jeritan Raras menggema. Ibunya berusaha mendobrak pintu kamar, namun sia-sia. Pintu itu seperti dikunci dari dalam oleh kekuatan yang tidak terlihat. Raras, nak, buka pintunya. Teriak ibunya sambil menangis. Dari dalam, suara Raras terdengar ketakutan. Tolong Bu, dia ada di jendela. Di balik kaca jendela, sosok besar berkulit hijau mengintai. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang, dan hanya selembar kolor hijau lusuh yang menutupi bagian bawah tubuhnya. Nafasnya berat, terdengar seperti hembusan angin ribut. Raras, ikut aku. Suaranya berat dan bergema. Tangan besar makhluk itu mencengkeram jeruji jendela. Besi yang biasanya kuat berderit, seperti akan patah. Ibunya semakin histeris. Astagfirullah, ya Allah, lindungi anakku. Namun yang paling mengejutkan adalah sikap Pak Sastro. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. Bukan karena kaget, melainkan karena ia tahu, inilah saat yang telah ditentukan. Pak, kenapa diam saja? Tolong anakmu, bentak istrinya. Pak Sastro hanya menunduk, air matanya jatuh. Maafkan aku, ini semua sudah perjanjiannya. Perkataan itu membuat istrinya kaget bukan main. Perjanjian? Perjanjian apa maksudmu? Pak Sastro menggenggam kepalanya, berteriak frustasi. Aku hanya ingin kita keluar dari kemiskinan. Aku hanya ingin kalian hidup layak. Tapi, harga yang harus kubayar adalah tumbal. Gadis perawan. Istrinya menjerit, tubuhnya lemas seketika. Tangisnya pecah, menyadari suaminya sendiri menyerahkan anak gadis mereka kepada makhluk terkutuk itu. Sementara itu, Bagus yang sejak sore sudah berjaga di sekitar rumah, mendengar jeritan Raras. Ia berlari masuk lewat pintu belakang. Saat melihat sosok kolor ijo di jendela kamar, darahnya serasa berhenti mengalir.
Namun ia tidak bisa tinggal diam. "Raras, bertahanlah!" teriak Bagus sambil berusaha mendorong pintu. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri dengan keras, seperti ada kekuatan yang melepas kuncinya. Bagus segera masuk dan menarik Raras menjauh dari jendela. Kolor ijo menggeram marah. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Kau berani melawan? Manusia lemah." Dengan sekali sentakan jeruji jendela terlepas melayang ke tanah. Sosok hijau raksasa itu masuk, memenuhi ruangan dengan tubuhnya yang besar. Bau busuk langsung menusuk, membuat perut Bagus dan Raras mual. "Ya Allah." Bagus mundur sambil menggenggam tangan Raras. "Kita harus lari." Mereka berdua berusaha keluar, namun kolor ijo lebih cepat. Tangannya yang besar menghantam dinding, membuat kayu pecah berhamburan. Tidak ada yang bisa lari. Teriaknya dengan suara yang menggema. Saat itu, pintu depan rumah tiba-tiba terbuka. Seorang lelaki tua berjubah putih masuk dengan langkah tenang, membawa tasbih dan tongkat kayu. Dialah Kiai Karim, ulama yang disegani di desa itu. Matanya menatap tajam ke arah kolor ijo. "Kau bukan raja di tempat ini, wahai makhluk terkutuk, segera kembali ke tempat asalmu." Kolor ijo menoleh, matanya menyala semakin merah. Ia menggeram, tubuhnya semakin membesar. "Aku dipanggil dengan perjanjian. Aku datang karena manusia ini haus harta. Aku berhak mengambil tumbalku." Kiai Karim mengangkat tangannya, membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Getaran suara itu membuat kolor ijo mengerang, seolah telinganya perih terbakar. "Arga!" Makhluk itu meraung keras. Bagus menarik Raras keluar rumah. Mereka berlari menuju lapangan desa, diikuti Kiai Karim yang terus melantunkan doa. Kolor ijo mengamuk, merobohkan rumah Pak Sastro sebagian dengan sekali hantaman. "Ke pohon beringin," seru Kiai Karim. Itulah pusat kekuatannya. Mereka tiba di sebuah pohon beringin tua di pinggir desa. Pohon itu besar, akar-akarnya menjalar ke tanah seperti ular raksasa. Orang-orang percaya pohon itu memang angker sejak lama. Kolor ijo berdiri di hadapan mereka, tubuhnya semakin mengerikan. Mulutnya penuh gigi tajam, air liurnya menetes ke tanah, membuat rerumputan gosong. Raras menangis ketakutan. "Pak Kiai, tolong, dia ingin membawaku." Kiai Karim menatap tajam ke arah Pak Sastro yang juga ikut datang. "Semua ini tidak akan berakhir sebelum kau mengaku, Sastro. Akui siapa yang kau sembah, akui perjanjianmu." Pak Sastro menangis keras, lututnya jatuh ke tanah. "Iya, aku mengaku. Aku melakukan pesugihan itu. Aku hanya ingin kaya. Aku hanya ingin anak istriku hidup senang. Tapi aku tidak sanggup menyerahkan Raras." "Ampun ya Allah." Kolor ijo mengamuk, suaranya menggema. "Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Darah perawan harus jadi tumbal." Tubuhnya semakin besar, bayangannya menutupi cahaya bulan. Kiai Karim segera menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu membaca ayat-ayat suci lebih keras. Angin berhembus kencang, akar pohon beringin bergerak seperti hidup, melilit kaki kolor ijo. Makhluk itu meraung, berusaha melepaskan diri. Namun ia tetap mengulurkan tangannya ke arah Raras. "Raras, kau milikku." Pak Sastro berdiri dengan wajah penuh air mata. Ia tahu, hanya satu cara untuk menghentikan semuanya, mengorbankan dirinya sendiri. Ia menoleh ke arah putrinya. "Raras, maafkan Bapak. Inilah harga dari dosa Bapak." Sebelum ada yang bisa menghentikannya, Pak Sastro berlari ke arah kolor ijo. Tubuhnya langsung ditangkap makhluk itu. Dengan tawa mengerikan, kolor ijo mencabik tubuhnya, lalu melahapnya bulat-bulat. Darah muncrat ke tanah, suara tulang patah terdengar jelas. Raras menjerit histeris, Bagus memeluknya erat. Kiai Karim terus membaca doa, hingga tubuh kolor ijo perlahan terbakar cahaya. Makhluk itu meraung. Tubuhnya pecah menjadi kabut hitam yang tersedot masuk ke dalam pohon beringin. Suasana kembali sunyi. Hanya terdengar isak tangis Raras dan ibunya yang berlutut di tanah. Pak Sastro lenyap tanpa sisa,
Namun sebelum benar-benar hilang, suara kolor ijo masih terdengar samar, menggema dari dalam beringin. Selama ada manusia tamak, aku akan kembali. Angin malam berhembus dingin, membuat semua orang merinding. Setelah raungan itu menghilang, desa Karangjati diselimuti kesunyian yang menakutkan. Pohon beringin besar yang barusan jadi medan pertarungan masih bergoyang. Akar-akarnya terkulai seperti baru saja menelan sesuatu. Bau busuk lenyap, digantikan hawa dingin yang menusuk tulang. Raras terduduk di tanah. Wajahnya penuh air mata. Bagus merangkulnya, berusaha menenangkan meski dirinya sendiri masih gemetar hebat. Kiai Karim menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Selesai sudah. Untuk malam ini, ucapnya lirih. Namun semua orang tahu, kata-kata itu bukan berarti teror benar-benar berakhir. Keesokan harinya, kabar tentang kematian Pak Sastro menyebar cepat. Warga menemukannya hanya berupa bercak darah di sekitar pohon beringin. Tak ada jasad, tak ada kuburan. Yang tersisa hanyalah cerita mengerikan tentang bagaimana ia ditelan makhluk gaib akibat perjanjian pesugihan. Orang-orang desa terbelah dua. Ada yang mengutuknya karena serakah, ada pula yang merasa kasihan karena ia sendiri akhirnya jadi korban. Namun satu hal pasti, semua orang semakin yakin bahwa legenda kolor ijo bukanlah dongeng kosong. Sejak malam itu, Raras berubah. Wajahnya selalu pucat, matanya sembab seakan tidak pernah tidur nyenyak. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar suara berat yang berbisik di telinganya. Raras, aku masih di sini. Setiap kali itu terjadi, ia menangis ketakutan, lalu bersembunyi dalam pelukan ibunya. Bagus yang setia mendampinginya pun tak luput dari rasa was-was. Kadang, saat ia melewati pohon beringin, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Angin di sekitar pohon itu selalu dingin, meski siang terik sekalipun. Beberapa bulan kemudian, desa Karangjati tampak kembali tenang. Tidak ada lagi gadis yang hilang, tidak ada lagi bau busuk di malam hari. Namun ketakutan itu tetap tinggal di hati orang-orang. Tidak ada satupun warga yang berani mendekati pohon beringin setelah matahari terbenam. Bahkan, jalan setapak di dekatnya ditutup dengan batang bambu dan sesaji diletakkan di bawahnya. Biar tidak mengganggu lagi, kata orang-orang tua di desa. Namun Kiai Karim hanya menggeleng. Selama manusia masih tamak, selama masih ada yang tergoda harta cepat, makhluk itu akan selalu punya jalan untuk kembali. Suatu malam saat bulan purnama menggantung bulat di langit, Bagus sedang duduk di beranda rumahnya. Ia menatap ke arah sawah yang gelap. Angin berhembus, membawa suara lirih yang tak asing baginya. Bagus. Ia tersentak. Itu suara Raras. Tapi dari mana? Ia berdiri menajamkan telinga. Suara itu datang dari arah kebun bambu. Bagus. Tolong aku. Wajahnya langsung pucat. Tubuhnya gemetar, mengingat betul dulu suara lirih serupa yang ia dengar adalah milik Maya, gadis yang jadi korban kolor ijo. Dengan hati-hati, ia melangkah ke arah kebun bambu. Suara itu semakin jelas, disertai isak tangis. Saat ia sampai di tengah kebun, angin bertiup kencang. Daun-daun bambu berdesir keras. Bagus menoleh ke kanan, ke kiri, namun tidak ada siapapun. Lalu, dari balik rumpun bambu, muncul sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Senyumnya menyeringai lebar, kolor ijo. Bagus terhuyung ke belakang, keringat dingin bercucuran. Makhluk itu sudah kembali, dan kali ini, ia bukan lagi mencari perawan. Ia mencari siapapun yang pernah menghalangi perjanjiannya. Epilog, hingga kini, warga desa Karangjati masih percaya bahwa kolor ijo bersemayam di pohon beringin tua. Malam Jumat Kliwon selalu jadi malam paling mencekam. Orang-orang menutup pintu lebih awal, menyalakan lampu minyak, dan membaca doa sebelum tidur. Namun, terkadang, di tengah malam, beberapa orang masih mendengar suara langkah berat di jalanan desa. Dum, 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 dan diikuti bisikan parau yang memanggil nama